Halo, kembali lagi dengan Mama Eji dan roti. Nah, ini roti homemade tapi penampilannya ala-ala bakery ya. Gak ada salahnya kalau kita terus mencoba rasa dan bentuk yang baru. Dan ini masih dengan cara yang mudah dan aku akan infokan gimana caranya jika kita buat sekaligus banyak untuk stok ya dan bisa disimpan di freezer. Nah, bagi yang ingin belajar sama-sama, ikuti aja tutorial videonya secara audio dan visual dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifnya, juga komentar. Di sini aku gunakan air susu, oh ya, nggak perlu hangat atau dingin ya. Kemudian 1 telur ukuran sedang. Jadi untuk air susu boleh susu bubuk atau susu UHT. Susu bubuk bisa dicampur dengan air suhu ruang. Kemudian kita masukkan gula dan ragi instan. Ini kita aduk sampai merata. Hanya ini aja untuk bahan utamanya dan kemudian kita tambahkan tepung terigu protein tinggi. Kemudian garam dan untuk terciptanya rasa dan aroma yang wangi aku tambahkan dengan perisa susu. Untuk perisa boleh merek apa aja. Ini opsional sih, tapi kalau ada sebaiknya digunakan ya. Kalau nggak ada dibeli dulu, karena pemakaiannya bisa beribu-ribu, beratus-ratus kali. Oke, kita campurkan dulu sampai merata dan hanya itu aja bahannya. Kita tidak menggunakan formula ajaib. Bagi yang udah sering ngikutin channel roti Mama Eji tentunya tahu ya formula ajaib itu. Nah, kalian harus lihat nih konsistensinya seperti ini ya. Melekat, lunak, dan pastinya tidak keras. Nah, kalau udah tercampur merata semua, ini aku tambahkan dengan margarin yang udah aku lelehkan. Jadi boleh margarin atau butter margarin. Kalau margarin itu kan bentukannya biasanya agak lebih padat, jadi sebaiknya kita lumerkan dulu agar dengan mudah dapat tercampur. Nah, kalau butter tuh udah lunak, nggak masalah sih kalau nggak dicairkan ya. Tentunya ini kita campurkan dulu sampai merata. Sudah tidak terlalu melekat lagi di tangan ataupun di bowl tuh, tapi masih kasar ya. Dan sekarang akan aku proofing tapi tidak seperti biasa. Ini akan aku proofing sampai setengah mengembang aja, kurang lebih 30 menit. Kalau sampai double size itu biasanya 60 menit ya. Untuk penjelasannya ikutin aja terus. Nih, ini udah setengah mengembang dan adonannya udah cukup kalis tapi belum halus, tentunya belum elastis. Nih, seperti ini masih terlihat agak kasar. Folding 1 kali dan kita bulatkan. Nah, pindahkan ke papan kerja. Kembali kita folding, dipadatkan ya. Ini udah terasa halus sih, tapi belum begitu kalis elastis. Karena masih setengah proofing tadi, setengah mengembang. Dan ini akan aku bagi-bagi dulu menjadi beberapa bagian. Nah, jadi untuk adonan yang banyak, sampai 1 atau 2 kilo, atau juga lebih tergantung besarnya kulkas kalian ya, bisa gunakan cara ini. Nah, sekarang setiap bagiannya seperti biasa kita rounding, dipadatkan. Udah terasa halus dan ini harus padat cara rounding seperti ini ya. Kita tekan-tekan agar adonannya ini semakin halus, kemudian dibulatkan, kembali kita rounding pada papan kerja. Kalau udah selesai semua, letakkan pada wadah seperti ini dan ini akan aku simpan di dalam freezer. Nah, untuk penggunaannya ya bisa besok pagi atau sampai 2 bulan ya, asalkan suhu freezernya stabil. Dan kita mengharapkan jika disimpan di freezer itu adonan ini akan membeku. Nah, ini udah keesokan paginya. Ini bisa kalian lihat ya. Jadi kalau disimpan di freezer itu pastinya akan beku. Jadi ada juga yang nanya, aku disimpan di freezer kok adonannya tetap mengembang? Itu nggak mungkin banget kalau adonannya beku ya. Nih, ini udah beku banget. Aku getok-getok kan nggak berubah tuh, nggak peot-peot tuh seperti ini ya. Bener-bener beku. Jadi aku buat adonan ini semalam jam 10 malam. Disimpan di freezer besok pagi ini jam 6. Ini udah jam 6 ya paginya. Itu udah beku banget. Jadi tujuan kita membekukan adonan ini agar proses proofing itu terhenti sehingga tidak over proofing. Nah, mengapa tadi waktu proofing pertama hanya setengah mengembang? Karena ada proses berikutnya yang membutuhkan waktu istirahat juga agar adonan ini lebih halus, kalis, dan sempurna. Ini aku susun rapikan lagi ya. Nih, seperti ini. Dan ini siap kita towing atau kita lumerkan dulu
di suhu ruang. Dibuka aja agar tidak basah. Nah, karena aku akan gunakan 6 buah aja, di sini nggak semuanya ya, jadi sisanya aku simpan di freezer. Setelah setengah melemur, jadi jangan sampai lunak banget. Ketika kalian tekan-tekan ini seperti ini ya. Jadi konsistensinya seperti dodol, itu masih terasa keras-keras gitu. Sekarang saatnya kita akan rounding. Ini akan menambah kehalusan. Karena adonan ini lembab pastinya keluar dari freezer tadi, ini aku taburi permukaannya seperti donat ya. Seperti buat donat tuh permukaan atas dan bawah dengan terigu dan kembali kita rounding seperti ini. Jadi tujuan kita yang kedua agar adonannya lebih halus, seratnya lebih banyak, permukaannya pastinya mulus. Nih bisa juga sih setelah dari freezer tadi kalian langsung pipihkan shaping beri isian, tapi hasilnya kurang maksimal ya. Nih, jauh lebih halus dan mulus. Dan adonan yang kita simpan di freezer itu, dia akan menjadi lebih kalis, elastis, tercampur dengan baik, walau tanpa ulen dan mixer, ataupun tadi proofingnya hanya setengah ya, setengah mengembang untuk proofing yang pertama. Dan ini proses rounding, kalian sama perhatikan aja seperti rounding yang pertama dipadatkan, usahakan kita mendapatkan permukaan yang halus. Saat ini kalian sudah mendapatkan dan akan merasakan sendiri di tangan itu adonannya itu udah sangat kalis elastis. Nah setelah semuanya kita rounding kembali seperti ini akan kita istirahatkan dulu agar adonannya lebih rileks dan nantinya siap untuk kita bentuk. Nih sisanya ya, aku cuman buat 6 aja, sisanya tuh udah bisa ditumpuk-tumpuk, nggak masalah, nggak mesti sejajar lagi, karena udah beku, letakkan dalam satu wadah, kalau buat banyak kan bisa dibayangkan ya, dan kembali kita simpan di freezer. Nah ini aku buat 6 buah aja dan akan kita istirahatkan 10-15 menit agar adonannya lebih mudah dibentuk. Tentunya setelah diistirahatkan, adonannya udah mulai lunak tuh, udah lembut, dan tidak basah lagi ya. Nih, letakkan bagian halus di bagian bawah dulu, kemudian kita pipihkan. Jika saat memipihkan ini terasa melekat, yang kalian bubuhi terigu itu jari-jari tangan atau permukaannya. Jadi tidak mencampur lagi adonan ini dengan terigu. Kemudian jangan lupa dibalik, karena bagian halus tadi ada di bagian bawah ya. Nah, ini kita pipihkan dan beri isian sesuai selera. Aku gunakan selai coklat. Saat memipihkan, bagian tengah itu tetap tebal. Nih kalian bisa lihat, kalau kalian tarik, ini nggak mudah sobek, artinya adonannya udah kalis elastis. Boleh kalian tarik, mau dilihat window pane-nya, udah pasti kalau proses tahapannya juga gramasi itu tepat, pasti akan kalis elastis. Nah, kembali kita rounding dengan baik. Nih, seperti ini ya teman-teman. Tuh, hasilnya jauh lebih halus dan mulus. Jadi aku ulang lagi, mengapa tadi kita proofing yang pertama kali itu hanya setengah mengembang, karena kita melalui tahapan thawing. Thawing itu kita biarkan lagi ya di suhu ruang. Nah ini jangan lupa dibalik, adonannya yang halus ada di bagian bawah dulu, kemudian dipipihkan, dibalik kembali, karena bagian halus itu letakkan nanti di bagian permukaannya ya. Dan tipiskan bagian tepi, bagian tengahnya tetap tebal. Nah, jadi kita memerlukan proses thawing itu di suhu ruang, itu artinya memakan waktu. Setelah itu kita rounding lagi, setelah rounding siap di saving itu juga perlu waktu istirahat 10-15 menit. Nah, jadi dengan kita proofing yang pertama hanya sampai setengah mengembang, selanjutnya kita bantu dengan menidurkan adonan ini di freezer. Suhu dingin akan membantu adonan ini secara alami ya menjadi lebih halus, dia menyatu dengan baik. Yang penting tadi udah mengembang ya, udah ada proses pengembangan walaupun hanya setengah mengembang. Nah, di sini aku ada tips ya, jika api bawah kalian itu lebih cepat mateng ya atau lebih cepat gosongnya, aku selalu gunakan loyang yang dibalik. Jadi kedudukannya kan lebih tinggi. Nih seperti ini kalian bisa lihat. Nah kalau udah, jangan lupa kita final proofing sampai hampir double size. Jangan sampai 2 kali lipat banget ya, nanti akan overproofing. Tentunya sesuai suhu ruangan. Nah sekarang kita buat bahan topping, gunakan tepung terigu protein rendah, kemudian telurnya setengah aja. Ini aku mungkin agak lebih ya karena tanggung ada sisa.
Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan SKM. Ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Adonan ini akan kita buat tidak terlalu cair ataupun terlalu kental ya. Jadi kontrolnya itu di cairan susu ataupun nanti dengan telur yang kalian tambahkan. Nah, ini aku tambahkan dengan 1 sendok makan air susu, boleh air biasa juga, cuman kalau susu kan lebih gurih. Yang pasti disesuaikan aja. Nih seperti ini, dan aku tambahkan lagi dengan coklat bubuk. Aduk kembali sampai adonannya ini sedang, nggak terlalu encer. Seandainya kalau kita letakkan pada bagian atas untuk topping itu nggak langsung bleber jatuh gitu, atau juga tidak terlalu keras. Nah, ini aku letakkan di piping bag ya. Sambil nunggu, kalau masih agak lama boleh kalian letakkan aja di kulkas, di chiller aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini adonannya udah mengembang 90%-an, tidak sampai memenuhi paper cup-nya ya adonannya. Sekarang kita beri topping dari tengah sampai hampir ke bawah. Sebenarnya nggak perlu sampai bawah ya, karena nanti kan akan melorot itu toppingnya. Nah, saat ini oven udah kalian panaskan. Jadi setelah kalian beri topping, itu sebisa mungkin harus segera masuk oven yang udah panas. Nah, kalau udah, kita beri white chocolate chip, atau boleh juga yang warna coklat ya, coklat chipnya. Nah, ini udah kita taburi, harus segera masuk ke oven. Jadi beri topping itu sesaat sebelum masuk oven, dan ini akan kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius 18-20 menit. Aku tuh 23 menit ya. Oven aku tuh sedikit agak lebih lama, tentunya harus disesuaikan dengan oven kalian masing-masing juga ya, karena setiap oven itu berbeda. Saat meletakkan loyang pertama pada meja atau papan kerja, dihentakkan sekali agar nanti adonannya mengurangi resiko kempis. Nah, ini ya rotinya lembut banget. Untuk permukaannya nggak seperti tekstur roti O ya, atau roti kopi, itu berbeda. Bahannya juga beda. Untuk roti O atau roti kopi kalian bisa lihat loh di video Mama Edi sebelumnya, itu udah ada permukaannya tuh garing banget. Nah, kalau udah dingin, nggak panas lagi, bisa kita beri garnish dengan gula donat. Tuh, untuk cetakannya kan bisa buat sendiri di kertas, dibuat garis-garis seperti ini. Kan lebih cakep dan bisa menambah harga jual. Nah, jadi percobaan untuk dough yang kita simpan di freezer atau dough beku itu, untuk resepnya di sini aku tidak menggunakan formula ajaib. Jadi pengen tahu gimana sih kalau kita tidak menggunakan formula ajaib tapi dibantu dengan kita simpan di freezer, gimana hasilnya? Ternyata hasilnya juga tetap lembut, sama lembutnya ya. Jadi formula ajaib itu digantikan dengan waktu kita simpan di freezer dan dia membeku. Jadi kita mendapat 2 keuntungan. Pertama, bisa menyimpan adonan di dalam freezer dan siap digunakan kapan aja. Nih, adonannya tetap lembut ya. Walaupun tidak menggunakan bread improver, softener, atau apapun lainnya. Yang pasti dengan mengistirahatkan atau menyimpan dough di dalam kulkas atau suhu yang dingin, itu bisa membantu adonan ini atau dough ini kalis sempurna. Kalau udah begitu tentunya rotinya akan empuk, lembut sampai batas waktu normalnya roti ya. Tapi untuk teksturnya aku rasa ini kok agak lebih berat dibanding cara direct atau cara langsung ya. Jadi kalian bisa coba sendiri mana yang disukai. Untuk kelembutan tetap lembut juga moist. Oke. Triple chocolate bread udah selesai. Selamat mencoba. Jangan lupa testimoni di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.